Suara napas terengah-engah memecah keheningan malam. Aroma karbol dan anyir darah menusuk hidung, disusul bisikan-bisikan dingin yang seolah datang dari balik dinding. Ketika mata perlahan terbuka, kegelapan pekat menyambut, hanya diterangi remang lampu neon berkedip. Sebuah ranjang keras dan dingin terasa di punggung. Lalu, sebuah nama muncul di benak, kamar mayat. Kisah nyata tentang teror yang menghantui seorang suami, dipindahkan setan saat menjaga istrinya di rumah sakit. Beranikah Anda mendengarnya? Jarum jam menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Suasana Rumah Sakit Harapan Bangsa di Surabaya terasa dingin, bukan hanya karena AC yang membeku, melainkan juga aura sepi yang merayap di lorong-lorong bangsal VIP. Rio mengusap wajahnya yang lelah. Sudah 2 hari ia menjaga Lia, istrinya, yang baru saja menjalani operasi usus buntu. Keadaannya memang sudah membaik, namun Rio bersikeras untuk tetap menemaninya di sana, memastikan setiap kebutuhannya terpenuhi. Lia terlelap di ranjang pasien, napasnya teratur dan tenang. Rio duduk di sofa kecil yang disediakan untuk penunggu pasien. Bantal dan selimut tipis sudah ia siapkan, mencoba membuat dirinya senyaman mungkin. Ruangan Lia berada di lantai 2, tak jauh dari lift utama. Dari balik jendela, cahaya rembulan samar-samar menembus tirai, menciptakan bayangan aneh di sudut ruangan. Rio sudah berusaha untuk tidak memikirkan cerita-cerita seram tentang rumah sakit, apalagi rumah sakit tua seperti ini. Namun, rasa kantuk yang teramat sangat mulai memudar, digantikan oleh kegelisahan yang tak beralasan. Ia meraih ponselnya, mencoba mengalihkan perhatian dengan menjelajahi media sosial, namun fokusnya buyar. Mata Rio seringkali melirik pintu kamar, seolah ada yang mengawasinya dari balik kegelapan lorong. Entah berapa lama ia bertahan, kelopak matanya terasa semakin berat. Rio akhirnya menyerah pada rasa kantuk yang tak tertahankan. Ia memejamkan mata, berharap dapat segera tidur pulas. Namun, tidur malam itu terasa aneh. Ia merasa seperti melayang, terombang-ambing dalam kegelapan. Sensasi dingin menusuk tulang, jauh lebih dingin dari AC di kamar Lia. Kemudian, ia mencium bau aneh, perpaduan bau karbol yang menyengat dan sesuatu yang amis seperti darah. Rio mencoba membuka mata, tapi kelopak matanya terasa dilem. Ia mendengar suara-suara aneh, bisikan-bisikan tak jelas yang seolah datang dari segala arah, bercampur dengan suara tetesan air yang monoton. Ketakutan mulai merayapi benaknya. Ini bukan mimpi biasa. Dalam kegelapan, Rio merasakan sentuhan-sentuhan dingin yang menjalar di kulitnya. Rasanya seperti ada tangan-tangan tak kasat mata yang meraba-raba tubuhnya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul dadanya dengan irama yang tak beraturan. Keringat dingin mulai membanjiri dahinya. Ia merasakan ranjang di bawahnya terasa keras dan dingin, sangat berbeda dengan sofa empuk di kamar Lia. Rasa panik memuncak. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang sangat salah. Ketika akhirnya ia berhasil membuka matanya, hal pertama yang ia lihat adalah langit-langit yang rendah dengan lampu neon remang-remang. Cahayanya berkedip-kedip menyeramkan. Ia berada di sebuah ruangan asing. Dindingnya dilapisi keramik putih yang kusam dan baunya semakin menyengat. Di sekelilingnya terhampar beberapa meja stainless steel panjang, dan di atasnya terbungkus kain putih. Beberapa sosok terbaring kaku. Mata Rio membelalak. Ia mengenal bau ini. Ia mengenal pemandangan ini. Ini adalah kamar mayat. Napas Rio tercekat. Ia meloncat dari meja dingin tempat ia berbaring. Jantungnya berpacu gila-gilaan.
Bagaimana bisa ia ada di sini? Terakhir ia ingat, ia tertidur di sofa kamar Lia. Kakinya gemetar saat ia melangkah mundur. Matanya menyapu seisi ruangan. Dinginnya ruangan seolah membekukan darahnya. Ia harus segera keluar dari sini. Dengan langkah tergesa, ia mencari pintu keluar. Ia menarik tuas pintu dan berhasil lolos dari ruangan mengerikan itu. Lorong di luar kamar mayat terasa panjang dan sepi, dengan lampu yang meredup di beberapa bagian. Rio berlari tanpa henti. Nafasnya terengah-engah menuju lift terdekat. Pikirannya kalut. Ia harus segera kembali ke kamar Lia, memastikan ia tidak meninggalkan istrinya sendirian terlalu lama. Perasaan campur aduk antara takut, bingung, dan khawatir membanjiri benaknya. Apakah ia bermimpi? Tapi sensasi dingin dan bau anyir itu terlalu nyata. Ia meremas kepalanya, berusaha mencari penjelasan yang masuk akal. Namun, tak ada yang masuk akal dari apa yang baru saja ia alami. Rio terengah-engah saat tiba di depan pintu kamar Lia. Nomor kamar 203 terpampang jelas di atas pintu. Ia membuka pintu perlahan dan lega melingkupi dirinya saat melihat Lia masih terlelap tenang di ranjang. Kehadirannya di sana terasa seperti sebuah jangkar di tengah badai kebingungan yang baru saja ia alami. Rio melangkah masuk, kakinya masih sedikit gemetar. Ia melirik sofa tempat ia tidur sebelumnya. Selimut tipis masih teronggok di sana, kusut seperti saat ia meninggalkannya. Ini semakin membuatnya bingung. Jika ia tertidur di sofa itu, bagaimana mungkin ia bisa berpindah ke kamar mayat? Apakah ia berjalan dalam tidur? Tapi sejauh itu, mustahil. Rio duduk di sofa, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih menggila. Ia melirik jam di dinding. Pukul 2.45 dini hari. Hanya selisih 1 jam lebih sedikit dari saat ia merasa tertidur. Apakah ia hanya mengalami mimpi buruk yang sangat intens? Sensasi dingin dan bau busuk itu begitu nyata. Ia mengusap wajahnya lagi, berusaha mengusir sisa-sisa kengerian dari benaknya. Lia bergerak sedikit dalam tidurnya, membuatnya menoleh. Wajah pucatnya terlihat damai. Rio merasa bersalah karena telah meninggalkan Lia, bahkan jika itu hanya dalam mimpi yang mengerikan. Ia mencoba untuk tidak memikirkannya lagi, memutuskan bahwa itu hanyalah efek dari kelelahan dan stres. Rio bertekad untuk tetap terjaga, memantau Lia hingga pagi tiba. Namun, rasa kantuk yang menyerang kembali, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Mata Rio terasa berat, kelopak matanya seperti ditarik ke bawah. Ia sudah minum kopi, mencoba mencuci muka dengan air dingin, bahkan berjalan-jalan sebentar di lorong. Tapi rasa kantuk itu seperti mantra yang tak bisa dipatahkan. Ia bahkan sempat membuka ponselnya lagi, mencari tahu tentang fenomena tidur sambil berjalan atau keluar dari tubuh. Namun hasilnya tidak ada yang benar-benar bisa menjelaskan pengalamannya. Ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang di luar nalar. Sekitar pukul 4 pagi, Rio kembali terlelap. Kali ini dengan kepala menyandar di sofa, berusaha menjaga posisi duduknya. Ia tidak ingin lagi berpindah tempat secara misterius. Namun, seperti malam sebelumnya, tidurnya terasa berat dan aneh. Ia kembali merasakan sensasi melayang, diikuti oleh dingin yang menusuk dan bau karbol yang menyengat. Kali ini, bisikan-bisikan itu terdengar lebih jelas, seperti desahan pilu dan tangisan lirih yang bergema di telinganya. Rio berusaha melawan, mencengkeram erat lengan sofa, namun tubuhnya terasa tak berdaya. Ia merasa ditarik, diseret perlahan ke dalam kegelapan yang pekat. Dalam kegelapan itu muncul berbagai penampakan. Pertama, sesosok wanita dengan rambut panjang terurai dan wajah pucat pasi, matanya cekung dan kosong, menatapnya tanpa ekspresi.
Wanita itu mengenakan gaun putih yang lusuh, seperti pakaian pasien, dan perlahan-lahan mendekatinya. Rio ingin menjerit, tapi suaranya tak keluar. Kemudian, sosok itu menghilang, digantikan oleh bayangan hitam besar yang melayang di udara. Bentuknya tidak jelas, namun auranya sangat menakutkan. Bayangan itu seperti ingin menerkamnya. Rio merasakan tekanan di dadanya, seperti ada beban berat yang menindihnya, membuatnya sulit bernapas. Keringat dingin kembali membanjiri tubuhnya. Ia merasakan sentuhan dingin di kakinya, seolah ada yang menarik-narik selimutnya. Rio berjuang sekuat tenaga untuk membuka matanya. Ia mengerahkan seluruh sisa tenaganya melawan kegelapan dan kengerian yang mencekam. Dengan satu tarikan napas panjang yang terasa menyakitkan, kelopak matanya terbuka. Cahaya remang-remang kembali menyambutnya. Ia mendapati dirinya berbaring di tempat yang sama, persis dengan malam sebelumnya. Meja stainless steel di kamar mayat. Jantung Rio serasa copot. Ini bukan mimpi, ini nyata. Ia benar-benar dipindahkan. Lagi, ketakutan yang membeku merayap dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Kali ini, ia melihat dengan jelas sekelilingnya. Ada beberapa kantong jenazah hitam di sudut ruangan dan bayangan-bayangan aneh tercipta dari pantulan cahaya lampu yang berkedip. Rio bangkit, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Marah? Takut? Bingung? Semua bercampur aduk. Ia keluar dari kamar mayat dengan langkah gontai, menembus lorong yang terasa semakin panjang dan menakutkan. Ia tahu ini tidak bisa dibiarkan. Ada sesuatu yang menginginkannya di kamar mayat dan ia harus mencari tahu apa itu sebelum terlambat. Rio kembali ke kamar Lia dengan perasaan campur aduk antara panik dan kebingungan yang mendalam. Nafasnya masih memburu, jantungnya berdebar kencang, dan keringat dingin membasahi punggungnya. Kali ini, ia tidak hanya merasa takut, tetapi juga marah. Marah pada dirinya sendiri yang tidak bisa mencegah hal aneh ini terjadi 2 kali berturut-turut. Marah pada entitas tak kasat mata yang mempermainkannya. Lia masih tertidur lelap, tidak menyadari kengerian yang baru saja dialami suaminya. Rio memandangi Lia, wajahnya yang pucat dan damai. Ia harus tetap kuat demi istrinya. Ia melangkah mendekati jendela, menarik tirai tipis dan menatap keluar. Langit mulai merona-oranye di timur, tanda pagi akan segera tiba. Cahaya fajar sedikit meredakan ketegangannya, namun tidak sepenuhnya menghilangkan kengerian yang baru saja ia rasakan. Rio mencoba mengingat setiap detail mimpinya, atau lebih tepatnya pengalamannya saat dipindahkan. Sosok wanita berambut panjang, bayangan hitam, bisikan-bisikan, semua terasa begitu nyata. Ia juga mengingat jelas bau amis dan dinginnya meja stainless steel di kamar mayat. Itu bukan mimpi, itu adalah kenyataan yang tak termaafkan. Ia mengeluarkan ponselnya dan mencoba mencari informasi tentang kamar mayat Rumah Sakit Harapan Bangsa. Ia mengetikkan kata kunci kamar mayat Rumah Sakit Harapan Bangsa Angker di mesin pencari. Beberapa artikel dan forum diskusi muncul. Ada cerita tentang perawat yang sering melihat penampakan di sana, tentang suara-suara aneh, dan yang paling mengerikan, tentang seorang penjaga malam yang meninggal mendadak di dekat area kamar mayat beberapa tahun lalu tanpa penyebab yang jelas. Ada juga satu kisah yang menyebutkan tentang seorang pasien yang dikabarkan menghilang dari ruang perawatan dan ditemukan di kamar mayat. Namun cerita itu disangkal oleh pihak rumah sakit. Bulu kuduk Rio merinding membaca kisah-kisah itu. Ini bukan hanya sebuah kebetulan, ada kekuatan gaib yang bekerja. Ketika perawat shift pagi masuk untuk memeriksa Lia, Rio mencoba mengajukan pertanyaan dengan hati-hati. "Sus, maaf,
Saya mau tanya, kamar mayat di sini, apa sering ada masalah? Rio mencoba terdengar santai, meskipun hatinya berdebar tak karuan. Perawat muda itu, namanya Bunga, terdiam sejenak, wajahnya sedikit berubah. Masalah apa ya, Pak? Tanyanya, suaranya sedikit ragu. Ya, seperti ada kejadian aneh atau semacamnya. Rio melanjutkan, mencoba mencari tahu lebih lanjut. Bunga menghela napas pelan. Sebenarnya banyak cerita sih, Pak. Tapi kan itu cuma mitos, Pak. Rumah sakit ini memang bangunan lama, jadi wajar kalau ada cerita-cerita begitu. Jawabnya mencoba meremehkan. Namun Rio menangkap nada gelisah dalam suaranya. Katanya sih ada penunggu di sana. Tapi ya itu cuma gosip. Rio mengangguk pelan, seolah menerima jawaban itu. Oke Sus, makasih informasinya. Bunga bergegas keluar dari kamar Lia, terlihat sedikit tidak nyaman dengan pertanyaan Rio. Kecurigaan Rio semakin kuat. Ada yang disembunyikan. Ia yakin Bunga tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Rio memutuskan untuk tidak tidur lagi malam ini. Bagaimanapun caranya, ia akan berjaga penuh, mengawasi setiap gerakannya. Ia juga mulai memikirkan cara untuk menghentikan kejadian mengerikan ini. Ia tidak bisa terus-menerus dipindahkan ke kamar mayat, apalagi dengan penampakan-penampakan mengerikan yang mengikutinya. Ia merasa energinya terkuras habis, bukan hanya karena kurang tidur, tapi juga karena ketakutan yang terus-menerus mencekiknya. Rio melirik Lia lagi. Ia tidak ingin membuat istrinya khawatir, apalagi dalam kondisi sakit seperti ini. Ia harus menemukan solusi sendiri. Pikirannya berputar mencari cara untuk menghadapi entitas tak kasat mata yang telah mengganggunya. Ia mengingat kembali penampakan yang ia lihat, wanita berambut panjang dan bayangan hitam. Apakah mereka saling terkait? Atau apakah mereka adalah entitas yang berbeda? Ia tidak tahu, dan ketidakpastian itu semakin menambah ketakutannya. Satu hal yang pasti, ia harus menghadapi ini, apapun risikonya. Malam ketiga di Rumah Sakit Harapan Bangsa terasa lebih mencekam bagi Rio. Ia sudah bertekad untuk tidak tidur, menyiapkan beberapa cangkir kopi hitam pekat di meja samping, dan terus bergerak mondar-mandir di kamar Lia. Ia juga sesekali membuka pintu, mengintip ke lorong yang gelap, seolah mengantisipasi kemunculan sesuatu dari sana. Lia, yang kondisinya semakin membaik, sudah bisa diajak bicara dan sesekali tersenyum. Namun, Rio mencoba menutupi kegelisahannya. Tidak ingin Lia menyadari bahwa ia sedang menghadapi sesuatu yang mengerikan. "Kamu kenapa, Mas? Kok mondar-mandir terus?" tanya Lia. Suaranya lemah, namun penuh perhatian. Rio tersenyum paksa. "Nggak apa-apa, Dek. Cuma agak pegel aja." "Kamu tidur lagi ya? Biar cepat pulih," jawabnya, berusaha terdengar meyakinkan. Lia hanya mengangguk pelan dan kembali memejamkan mata. Meskipun Rio sudah berusaha keras untuk tetap terjaga, rasa kantuk yang datang kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang menariknya ke alam bawah sadar. Matanya terasa seperti dilem, kepalanya terasa pusing, dan ia merasa tubuhnya semakin berat. Ia mencubit tangannya sendiri, menampar pipinya, bahkan mencoba berdiri dan berjalan, namun semuanya sia-sia. Kantuk itu seperti racun yang mengalir di nadinya, membuat seluruh tubuhnya lumpuh. Ia akhirnya ambruk di sofa, kelopak matanya tertutup rapat, melawan pun tak ada gunanya. Kali ini, Rio tidak lagi merasakan sensasi melayang. Ia langsung terjerumus ke dalam kegelapan yang pekat. Bau amis dan dingin yang menusuk kembali menyergap indera penciumannya. Ia tahu di mana ia berada. Ia kembali di kamar mayat. Namun, kali ini ia tidak sendiri. Di hadapannya, berdiri dengan jarak yang sangat dekat,
adalah sosok wanita berambut panjang yang ia lihat dalam mimpinya sebelumnya. Wanita itu mengenakan gaun putih yang compang-camping, wajahnya pucat pasi dengan mata cekung yang kosong, menatap lurus ke arah Rio. Rambutnya yang panjang dan hitam terurai hingga menyentuh lantai, beberapa helai menutupi sebagian wajahnya. Dari mulutnya terdengar bisikan-bisikan pelan yang perlahan menjadi lebih jelas. "Pulang, kamu harus pulang." Suaranya serak dan bergetar, seperti seseorang yang sudah lama tidak bicara. Rio tak bisa bergerak, tubuhnya kaku, seperti patung. Ketakutan mengikatnya erat. Ia hanya bisa menatap wanita itu. Tiba-tiba, di belakang wanita itu, muncul sesosok bayangan hitam yang jauh lebih besar dan mengerikan. Bayangan itu berbentuk seperti manusia raksasa, namun tidak memiliki fitur wajah yang jelas, hanya siluet gelap yang pekat. Dari bayangan itu terdengar suara geraman rendah yang mengguncang ruangan. Wanita itu menunjuk ke arah bayangan hitam itu dengan jari telunjuknya yang kurus dan pucat. Dia yang tidak suka," bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. "Dia ingin kamu pergi." Rio merasa jantungnya akan meledak. Ia akhirnya berhasil memaksakan diri untuk berbicara. Suaranya bergetar hebat. "Si siapakah kalian?" tanyanya, berharap mendapatkan jawaban, namun juga takut akan kebenarannya. Wanita itu hanya menatapnya kosong, lalu perlahan mengulurkan tangannya yang kurus ke arah Rio, seolah ingin menyentuhnya. Rio merinding. Ia berusaha untuk mundur, namun kakinya terasa seperti terpaku ke lantai. Bayangan hitam di belakang wanita itu semakin mendekat, auranya terasa sangat berat dan menekan. Rio merasa seperti kehabisan napas. Ia tahu ini adalah puncaknya. Ia harus melawan atau ia akan terjebak selamanya di tempat terkutuk ini. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Rio berteriak sekuat tenaga, "Pergi, jangan ganggu saya." Suaranya memecah keheningan yang mencekam. Wanita itu terkesiap dan bayangan hitam itu sedikit mundur. Rio mengambil kesempatan itu, memejamkan mata dan mencoba fokus untuk keluar dari sana. Ia membayangkan Lia, membayangkan senyumnya dan semua hal yang membuatnya ingin kembali. Ia merasakan tarikan, seperti ditarik ke atas, menjauh dari kegelapan. Ketika ia membuka mata, ia mendapati dirinya masih terbaring di sofa kamar Lia. Napasnya terengah-engah. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ini bukan mimpi, melainkan sebuah interaksi langsung dengan entitas di kamar mayat. Sosok wanita dan bayangan hitam itu, mereka nyata. Mereka ingin dia pergi. Tapi siapa mereka sebenarnya? Dan mengapa mereka menargetkannya? Rio tidak punya jawaban, hanya ketakutan yang mendalam dan tekad untuk mengakhiri teror ini. Pagi menjelang, namun Rio tidak bisa merasakan ketenangan sedikit pun. Tidurnya yang singkat dan penuh teror di kamar mayat telah menguras seluruh energinya. Ia merasakan sakit kepala yang menusuk dan badannya terasa pegal-pegal, seolah baru saja melakukan pekerjaan berat. Lia terbangun dan melihat wajah Rio yang pucat. "Mas, kamu nggak tidur semalaman?" tanyanya khawatir. Tangannya menyentuh dahi Rio. "Badanmu panas." Rio menggeleng. "Nggak apa-apa, Dek. Cuman kecapekan aja. Nanti siang aku tidur." Ia berusaha tersenyum, meyakinkan Lia. Namun, dalam hatinya, ia merasa seperti berada di ambang batas kewarasan. Ia tahu harus mencari tahu lebih banyak. Pertemuan langsung dengan sosok wanita dan bayangan hitam tadi malam telah memberinya keyakinan penuh bahwa ini bukan sekadar mimpi atau halusinasi. Ada sesuatu yang menunggunya di kamar mayat dan ia harus mengungkapnya. Rio teringat kembali percakapannya dengan Bunga, perawat muda itu. Bunga sempat menyebutkan tentang seorang penjaga malam yang meninggal di dekat area kamar mayat. Rio memutuskan untuk mencari tahu tentang penjaga malam itu.
Ketika Bunga kembali untuk memeriksa Lia, Rio mendekatinya lagi, kali ini dengan nada yang lebih serius. "Sus, saya mau tanya lagi. Penjaga malam yang meninggal di sini itu, siapa namanya? Dan kapan kejadiannya?" Tanyanya, suaranya pelan dan berhati-hati. Bunga tampak terkejut dengan pertanyaan Rio. Ia melirik Lia yang sedang tidur. "Pak, saya rasa Bapak enggak perlu tahu soal itu. Itu kan sudah lama sekali," jawabnya, mencoba menghindar. "Sus, tolonglah, ini penting buat saya," Rio mendesak, matanya menatap tajam. "Saya sudah 2 kali dipindahkan ke kamar mayat dan saya melihat sesuatu di sana." Mata Bunga membulat, wajahnya pucat pasi. Ia menelan ludah, terlihat sangat ketakutan. "Bapak serius?" bisiknya. Rio mengangguk. "Nama beliau Pak Jatmiko, Pak. Kejadiannya sekitar 5 tahun lalu. Ditemukan meninggal di lorong menuju kamar mayat, pagi-pagi sekali. Penyebabnya, katanya serangan jantung. Tapi, ada yang bilang beliau meninggal karena syok saat melihat sesuatu." Bunga berbisik lagi, suaranya nyaris tak terdengar. "Katanya Pak Jatmiko itu punya kebiasaan tidur di kursi dekat kamar mayat, Pak. Dia sering merasa diganggu dan pernah cerita kalau dia melihat sosok wanita dan bayangan hitam di sana." Rio merasakan tubuhnya merinding hebat. Pak Jatmiko, sosok wanita dan bayangan hitam, semua terhubung. "Apa ada cerita lain tentang Pak Jatmiko?" tanya Rio. Otaknya bekerja keras mengaitkan setiap informasi. Bunga mengangguk. "Ada satu cerita yang paling sering dibicarakan, Pak. Kata teman-teman penjaga malam yang lain, Pak Jatmiko ini dulu punya anak perempuan yang sakit parah. Dia dirawat di rumah sakit ini juga, tapi akhirnya meninggal di sini. Setelah anaknya meninggal, Pak Jatmiko jadi sering melamun dan selalu minta jatah shift malam di sekitar area kamar mayat. Katanya dia merasa anaknya masih di sekitar sini." Penjelasan Bunga seperti kepingan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. Anak perempuan Pak Jatmiko meninggal di rumah sakit ini, dan Pak Jatmiko meninggal di dekat kamar mayat. Mungkinkah sosok wanita itu adalah anak Pak Jatmiko? Dan bayangan hitam itu adalah Pak Jatmiko sendiri yang tetap menjaga area itu? Rio merasakan campuran rasa takut dan iba. Mereka adalah arwah yang terperangkap, mencari kedamaian yang tidak bisa mereka temukan. Mereka mungkin tidak bermaksud jahat, tapi cara mereka berinteraksi dengan dunia nyata sangat menakutkan. Rio bertanya lagi, "Apa Pak Jatmiko pernah punya masalah dengan siapapun?" Bunga tampak berpikir sejenak. "Tidak ada laporan resmi, Pak. Tapi memang Pak Jatmiko itu orangnya pendiam, Pak. Hanya saja dia sering terlihat kesal kalau ada yang berisik di dekat kamar mayat. Apalagi kalau ada yang tidur di sana." Tidur. Rio tidur di dekat kamar mayat. Lebih tepatnya, ia tidur di dalam kamar mayat. Ini adalah petunjuk penting. Mungkin saja Pak Jatmiko atau anaknya, atau keduanya, merasa terganggu dengan kehadirannya di sana. Ini bukan tentang kejahatan, tapi tentang teritori, tentang tempat peristirahatan yang terganggu. Rio merasa sedikit lega. Setidaknya, ia mulai memahami motif di balik kejadian ini. Tapi, bagaimana cara menghentikannya? Ia harus mencari cara untuk menenangkan arwah-arwah itu, agar mereka tidak lagi mengganggunya dan, lebih penting lagi, tidak mengganggu siapapun yang terpaksa tidur di area itu. Rio merenungkan semua informasi yang ia dapatkan. Pak Jatmiko dan putrinya. Mereka terperangkap di area kamar mayat, mungkin karena ikatan emosional yang kuat atau karena kematian mereka yang tragis di tempat itu. Sosok wanita berambut panjang mungkin adalah putrinya yang ingin Rio pulang. Dan bayangan hitam, Pak Jatmiko, yang mungkin marah karena tempat peristirahatan mereka diganggu. Rio tidak bisa tidur lagi, bukan hanya karena takut, tetapi
juga karena ingin menyelesaikan masalah ini. Ia harus berbicara dengan mereka, entah bagaimana caranya. Malam itu, Rio tidak lagi mencoba melawan rasa kantuk. Ia membiarkan dirinya terlelap, tetapi kali ini dengan tujuan yang jelas, menghadapi mereka. Ia memejamkan mata, fokus pada niatnya. Tak butuh waktu lama, sensasi melayang dan dingin yang menusuk kembali datang. Kali ini, Rio tidak lagi panik. Ia tahu kemana ia akan pergi. Ia kembali terbangun di kamar mayat, namun kali ini ia merasa lebih tenang, meskipun kengerian masih menyelimuti. Sosok wanita berambut panjang dan bayangan hitam yang besar sudah menunggunya. Mereka tidak lagi berada dalam posisi mengancam. Wanita itu menatap Rio dengan tatapan yang sama kosongnya. Namun, ada sedikit kesedihan di matanya. Bayangan hitam itu berdiri diam di belakangnya. Auranya masih berat, namun tidak seintens sebelumnya. Rio mengambil napas dalam-dalam. "Saya tahu kalian terganggu dengan kehadiran saya," katanya. Suaranya sedikit bergetar, namun ia berusaha keras untuk tetap tenang. "Saya minta maaf jika saya telah mengganggu tempat istirahat kalian. Saya tidak bermaksud demikian." Wanita itu perlahan mengangguk. Dari mulutnya terdengar lagi bisikan, kali ini lebih jelas. "Pergi, jangan kembali ke sini." Rio melanjutkan, "Saya hanya menemani istri saya yang sakit. Setelah istri saya pulih, kami akan segera meninggalkan tempat ini. Saya berjanji tidak akan ada lagi yang tidur di sini." Ia mencoba menunjukkan empati. "Saya tahu kalian pasti merindukan dunia nyata, merindukan kehangatan keluarga. Tapi tempat kalian bukan di sini. Kalian harus tenang." Tiba-tiba, bayangan hitam itu sedikit bergerak, seolah-olah mengangguk. Lalu, suara geraman rendah yang sebelumnya menakutkan, kini terdengar seperti desahan panjang, seperti beban berat yang terangkat. Sosok wanita itu perlahan mengulurkan tangannya lagi, bukan untuk menyentuh, melainkan untuk menunjukkan sesuatu. Ia menunjuk ke arah sudut ruangan, tempat ada sebuah lemari kecil yang terkunci. Ada yang harus dikembalikan," bisiknya. Rio menatap lemari itu, lalu kembali menatap wanita itu. "Apa yang harus dikembalikan?" Wanita itu menghela napas panjang, seperti embusan angin. "Milik dia." Ia menunjuk bayangan hitam itu. Rio mencoba memahami. "Barang milik Pak Jatmiko? Apakah ada sesuatu yang masih tertinggal di sana yang membuatnya tidak bisa pergi?" Rio mengangguk. "Saya akan mencari tahu. Saya akan mencoba mengembalikan apapun yang harus dikembalikan." Kedua sosok itu perlahan memudar, seperti asap yang terbawa angin, meninggalkan Rio sendirian di kamar mayat yang dingin. Suasana terasa lebih ringan, beban di dadanya terangkat. Ia tahu mereka telah memberinya kesempatan. Ketika Rio terbangun di sofa kamar Lia, matahari sudah bersinar cerah di luar. Ia segera mencari tahu tentang lemari yang dimaksud. Dengan bantuan beberapa perawat dan petugas kebersihan yang sudah lama bekerja di sana, Rio akhirnya mengetahui bahwa lemari itu adalah lemari penyimpanan barang pribadi milik Pak Jatmiko yang belum pernah dibuka sejak kematiannya karena kuncinya hilang. Rio meminta izin untuk membukanya dengan alasan ingin mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah sakit untuk sebuah proyek penulisan. Setelah bernegosiasi cukup lama, pihak rumah sakit akhirnya mengizinkan Rio membuka lemari itu. Dengan menggunakan linggis, Rio berhasil membuka kunci lemari yang sudah berkarat. Di dalamnya, ia menemukan beberapa barang pribadi Pak Jatmiko, sebuah foto keluarga yang sudah usang, sebuah jam tangan kuno, dan sebuah lencana penjaga malam. Rio merasakan aura melankolis dari barang-barang itu. Ia memutuskan untuk menyimpan barang-barang itu dengan layak, tidak membuangnya begitu saja.
Ia membungkusnya dengan kain putih bersih, meletakkannya di sebuah kotak kecil, dan berencana untuk membawanya pulang, menyimpannya di tempat yang aman, dan menghormati kenangan Pak Jatmiko dan putrinya. Beberapa hari kemudian, Lia dinyatakan boleh pulang. Rio merasa sangat lega. Sejak malam terakhir itu, ia tidak pernah lagi dipindahkan ke kamar mayat dan tidak lagi merasakan gangguan apapun. Rumah sakit yang tadinya terasa mencekam, kini terasa lebih netral. Namun, kenangan tentang sosok-sosok di kamar mayat itu tak pernah sepenuhnya hilang. Rio percaya dengan memindahkan barang-barang milik Pak Jatmiko ke tempat yang lebih layak, ia telah membantu arwah-arwah itu menemukan sedikit kedamaian. Zrenia, pengalaman Rio di Rumah Sakit Harapan Bangsa di Surabaya bisa jadi lebih dari sekadar karangan belaka. Banyak tempat tua, terutama rumah sakit, menyimpan kisah-kisah tak terucap dari mereka yang pernah singgah di sana. Apakah Anda akan berani mengabaikan bisikan-bisikan dari masa lalu jika suatu saat nanti Anda juga menemukan diri Anda tertidur di tempat yang seharusnya tidak dihuni? Jadi, bagaimana? Apakah kisah Rio ini hanya sekadar mimpi buruk akibat kelelahan, ataukah ada kekuatan tak kasat mata yang benar-benar bermain-main dengan batas antara hidup dan mati di Rumah Sakit Harapan Bangsa? Kisah ini mungkin terdengar mengerikan, tetapi banyak yang percaya bahwa di setiap sudut rumah sakit tua tersembunyi cerita-cerita yang belum terungkap, bisikan arwah-arwah yang mencari kedamaian, dan misteri yang menanti untuk dipecahkan. Kejadian yang dialami Rio dengan berpindah tempat secara misterius ke kamar mayat bukanlah hal yang asing di kalangan para penunggu rumah sakit, terutama di rumah sakit yang memiliki sejarah panjang. Apakah ini hanya sugesti kolektif, ataukah memang ada penunggu tak terlihat yang berinteraksi dengan kita di saat-saat paling rentan? Setelah mendengar cerita ini, akankah Anda berani tertidur pulas saat menjaga orang terkasih di rumah sakit malam nanti? Atau akankah setiap bayangan dan suara kecil di lorong membuat Anda bertanya-tanya, apakah Anda juga menjadi target selanjutnya? Ingatlah, terkadang hal yang paling menakutkan bukanlah apa yang kita lihat, melainkan apa yang tidak bisa kita jelaskan.